dari mulai pagi hari sampai pagi hari lagi. Semua waktu mustajab, sahur mustajab, buka mustajab. Orang berpuasa dalam keadaan apapun dia berdoa Allah ijabah. Maka benar ketika Jibril alaihi salam beliau pada saat Rasulullah khutbah wada, kemudian tiba-tiba Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Kemudian para sahabat sampai bertanya-tanya, "Ama aminta ya Rasulullah, engkau itu mengaminkan apa ya Rasul?" Kemudian Rasulullah mengatakan, "Barusan Jibril datang kepadaku dan dia berdoa dan aku mengaminkan apa yang menjadi doanya." Apa yang diaminkan oleh Rasulullah? Yang pertama, raghima anfu rajul. Celakalah bagi seseorang yang dia memiliki kedua orang tua namun tidak bisa memasuki surga karenanya. Dan Rasulullah mengatakan amin. Ibaratnya kalau ada hari ini kita masih punya orang tua yang sudah sepuh, yang masih hidup, kok bisa-bisanya kita nggak masuk surga, itu kebangetan. Kenapa? Pintu surga yang paling indah, karena nanti pintu surga lewat jalur orang tua itu adalah yang letaknya di tengah dan pintu yang paling indah. Itu sudah Allah sediakan di dunia. Kok bisa-bisanya yang jelas-jelas ada kita nggak bisa masuk surga karena itu. Makanya kecelakaanlah bagi orang-orang yang seperti ini, dan Rasulullah mengatakan amin atas doanya Jibril. Yang kedua, kecelakaanlah bagi siapa? Bagi mereka yang disebut nama Rasulullah tapi tidak mengucapkan sholawat atasnya. Yang ketiga, celakalah bagi seseorang yang dikasih kesempatan untuk bisa bertemu bulan Ramadan tetapi tidak bisa diampuni dosa setelahnya. Makanya Rasulullah sampai sabdakan rubba min shaimin. Banyak sekali dari orang-orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya selain hanya bisa dapat lapar dan haus. Kenapa? Pahala puasanya hilang semuanya. Pahala puasanya rusak semuanya. Karena orang hari ini berpuasa hanya sekedar merasa bahwa posoku kan ora batal. Padahal yang merusak dari pahala puasa itu lebih dahsyat daripada yang membatalkan puasa. Bagaimana orang itu lebih fokusnya kepada hal yang membatalkan, bukan hal yang merusak. Contoh misalkan begini, kalau ada anak kecil yang belajar puasa, kemudian dia nangis karena lapar atau haus misalkan, kemudian biasanya orang tua itu bikin hoax, bikin cerita bohong gitu ya, bukan cerita sih, kata-kata ya. Ketika ditanya, ngopo nangis lapar, haus, maghribnya masih lama, bentar lagi duhur loh, bentar lagi duhur, poso beduk, nggak mau buka sekarang misalkan. Kemudian kita bilang, ojo nangis, engkau ndak posone batal. Nah biasanya kan begitu ya, orang tua itu membikin aji-aji ataupun kalimat bahwa nangis posone batal. Padahal nggak ada dalam kitab fikih yang membatalkan puasa. Satu, menangis, nggak ada. Jadi menangis itu nggak membatalkan puasa gitu ya. Jadi janganlah menyebar berita yang palsu kepada anak-anak. Nggak apa-apa menangis, nggak apa-apa gitu loh, nggak batal puasanya. Ada orang misalkan dia marah-marah, mungkin anaknya angel dikandani, gitu. Kemudian kita bilang, Pak, ojo nusu-nusu, engkau posone batal. Padahal sebenarnya marah-marah itu tidak membatalkan puasa. Nggak batal puasanya? Enggak. Tapi bisa jadi pahala puasanya yang rusak gitu loh. Padahal pahala puasa yang rusak itu kan lebih dahsyat daripada puasanya batal. Kenapa? Puasanya nggak batal. Tapi kalau nggak dapat pahalanya, berarti kan dia cuma dapat lapar dan haus saja seharian penuh itu ya. Jadi kenapa kok sampai Rasulullah bersabda kecelakaanlah bagi orang-orang yang dikasih kesempatan ketemu bulan Ramadan tidak diampuni dosa karenanya. Iyalah 30 hari non-stop loh dibentangkan sama Allah, bisa-bisanya kita kelewatan, bisa-bisanya kita nggak diampuni dosanya. Padahal semua waktu itu dibentangkan oleh Allah untuk kita meminta ampun, untuk kita berdoa, untuk kita beribadah sebanyak-banyaknya. Maka jangan sampai ya momentum ketika kita Ramadan itu kenikmatannya dicabut sama Allah gara-gara kita masuk ke bulan Ramadan masih gembel dosa. Maka ini yang perlu dipersiapkan oleh sahabat-sahabat semuanya sebelum nanti masuk ke bulan Ramadan adalah bertaubat terlebih dahulu. Karena akan berat nikmatnya berpuasa, nikmatnya sholat malam, nikmatnya baca Quran kalau kita masih punya dosa ketika memasuki bulan Ramadan. Usahakan nanti sholat taubat dulu ya. Sholat taubat itu sholat 2 rakaat saja seperti sholat subuh, waktunya boleh bebas asal memang tidak di waktu-waktu yang terlarang untuk sholat. Misalkan jangan di ba'da subuh sampai matahari terbit, nah itu waktu terlarang untuk sholat. Kemudian di ba'da asar sampai dengan matahari terbenam, itu waktu yang terlarang untuk sholat. Jadi boleh niatkan sholat taubat, bacaannya apa saja terserah, hanya setelah sholat itu kita perbanyak istighfar dan istighfar. Nah,
Maka Rasulullah sampai sampaikan ya, orang yang diharamkan dari bulan Ramadan, maka Allah akan haramkan di bulan-bulan yang lain. Maksudnya gini, kalau di bulan Ramadan saja kita nggak bisa khatam, minimal sekali saja. 30 juz nggak bisa kita tuntaskan dalam waktu 30 hari. Apalagi di 11 bulan yang lain. Maksudnya itu. Jadi gini, orang itu bisa patokannya kita lihat di Ramadan ya. Kalau ada orang yang khatam saja nggak bisa dia di 1 bulan yang penuh dengan ampunan, maka apalagi di 11 bulan lainnya. Allah haramkan khatam Quran di 11 bulan lainnya. Contoh lagi misalkan, kalau ada orang yang sholat tarawihnya itu tidak disiplin, ibaratnya sholat tarawih ini ya setiap orang bisa dibilang dia sebagai rutinitas yang dilakukan di bulan Ramadan. Oke lah, mungkin sehari 2 hari dia masih semangat sholat tarawih. Tapi kalau sudah di angka hari ke-16, hari ke-20, dia sudah mulai tidak disiplin, masjid sudah mulai sepi misalkan ya, jamaah-jamaah sudah mulai berkurang. Maka ketika ada orang yang tidak dimudahkan oleh Allah atau tidak memaksakan dirinya untuk beribadah di bulan Ramadan yang 1 bulan itu, maka Allah haramkan dia beribadah secara khusyuk di 11 bulan yang lainnya. Berarti jadi patokan, wong terawihnya aja nggak disiplin, soyo meneh tahajudnya yang setiap hari dilakukan di 11 bulan yang lainnya. Jadi itu ya, ketika kita mengingat kematian, bismillah akan semakin semangat dalam beribadah. Contoh ketika misalkan hari ini kita lihat kita yang ada di Indonesia dengan orang yang ada di Palestina, berbeda nggak kekhusyuan dalam beribadah? Berbeda. Orang-orang yang ada di Palestina, apalagi mereka yang berada di jalur ribat. Jalur ribat itu jadi antara benteng musuh, jadi medan musuh sama medan kaum muslimin. Nah di tengah-tengah ini mereka ribat atau mereka berjaga-jaga tuh di jalur ini. Dan orang yang paling khusyuk untuk melaksanakan ibadah itu yang mereka sedang berjaga-jaga. Ibaratnya kenapa? Kematian di depan mata. Bagaimana mereka bisa menjadikan sholat ini rasanya adalah sholat terakhir? Maka nggak ada mereka yang tidak khusyuk, yang kayak kita misalkan sholat karena kehidupan kita aman-aman saja. Bisa jadi loh dalam sehari sholat itu bisa terhitung jari yang khusyuk itu berapa rakaat. Karena mungkin baru rakaat pertama ingat jemuran yang belum dientas karena sudah gluduk-gluduk mendung misalkan ya. Nanti rakaat kedua ingat lagi, belum jemput anak. Ketiga ingat lagi, aduh besok masak apa dan lain sebagainya. Jadi kekhusyuan kita jauh berbeda dengan orang-orang yang di sana, yang di Palestina misalkan. Kenapa kok mereka bisa khusyuk itu? Karena kematian ada di depan mata. Di sana tuh biasa, misalkan sholat duhur masih ada, sholat asar temannya sudah syahid. Itu sudah biasa mereka pemandangan seperti itu. Asar masih ada, bareng-bareng sholat jamaah, maghrib sudah syahid. Maka ketika kematian ada di pelupuk mata, orang menjadikan ibadah yang dia lakukan semakin khusyuk dia lakukan ya. Ini yang ketiga dari perkataan Ali Ad-Daqqaq, barang siapa yang mengingat kematian akan diberikan 3 macam kemuliaan ya. 3 macam kemuliaan ini, yang pertama tadi segera bertobat, yang kedua adalah ada kepuasan hati ataupun membuat hati menjadi lapang, yang ketiga adalah ada semangat dalam beribadah. Kemudian disebutkan pula masih di kitab ini ya, apalagi hikmah dari mengingat kematian. Maka mengingat kematian ini menjadi ciri khas orang beriman yang cerdas. Jadi orang itu dikatakan cerdas di dalam Islam ataupun di dalam kita mengkaji kitab ini ya, bukan orang dengan IQ-nya sekian ratus, bukan, tetapi yang disebut orang yang cerdas di dalam hadis Rasulullah, beliau bersabda, al-kayyisu man dana nafsihi wa amila lima ba'dal maut. Yang disebut al-kayyis, jadi kayyis itu orang yang cerdik, orang yang cerdas. Siapakah mereka? Orang yang mampu untuk menaklukkan dirinya, orang yang mampu menaklukkan hawa nafsunya, wa amila lima ba'dal maut, dan bisa mengerjakan amal-amal yang dia jalani untuk kehidupan setelah mati. Ini yang disebut orang cerdas. Maka ciri khas orang yang beriman itu mereka yang selalu mengingat kematian di dalam kehidupannya dan menjadikan amal ibadah yang dia lakukan itu sebagai bekal menuju kehidupan yang abadi. Maka orang hari ini kalau membicarakan tentang planning hidup itu bisa detail banget. Jadi misalkan nih, planningnya apa nih? Habis ini ke sini. Itu mungkin planning sehari-hari. Tapi mungkin orang itu memiliki impian ya. Oh nanti kalau usia sudah segini, ada orang misalkan punya target, punya planning. Pokoknya usia 30
anak 3 misalkan. Ada yang planning seperti itu. Nanti usia 40 harus punya rumah misalkan. Usia 50 anak-anak sudah besar, kita ini jalan-jalan ke luar negeri, keliling dunia misalkan. Setiap orang bisa punya detail sekali impian tentang kehidupan mereka. Tapi belum tentu setiap orang yang cerdas itu punya impian yang detail tentang kehidupan dia setelah kematian. Padahal kehidupan inilah yang abadi ya. Maka sifat kecerdasan orang yang beriman ini akan mampu untuk menjadikan kita lebih punya target ya. Oh, sekarang nih misalkan ya, kayak alhamdulillah nih, saya mau promosi dikit ya. Nah, misalkan ini ya, alhamdulillah Humaira membuat satu gerakan ya, yang bisa menjadi motivasi untuk kebaikan kita semua. Di sini ada celengan sedekah subuh ya. Jadi setiap dari diri kita, kalau hari ini kita itu tidak terkenal di bumi, nggak masalah. Kalau kita di IG followersnya sedikit, kita nggak akan ditanya sama Allah kenapa followersmu sedikit, enggak ya, apalagi sampai beli-beli followers, enggak lah ya. Bagi kita orang beriman, tidak terkenal di dunia itu tidak masalah. Tapi yang paling penting adalah kita terkenal di langit. Bagaimana ketika para sahabat itu ada orang-orang yang namanya tidak terkenal di dunia, tapi begitu kematiannya mengguncang arsy-Nya Allah. Seluruh penduduk langit itu menerima dengan sukacita ruh dari orang yang beriman ini. Maka usahakan kita yang hari ini nggak terkenal amat di dunia, jangan sampai kita juga nggak terkenal amat di langit. Itu maksudnya ya. Jadi bagaimana caranya supaya kita terkenal di langit? Setiap dari diri kita usahakan punya signature. Signature itu apa sih? Signature itu ciri khas. Misalkan gini, kayak misalkan nih, kita datang ke coffee shop, tanya sama baristanya, Mas, di sini signature coffee-nya apa? Setiap tempat mungkin punya ciri khas. Nah, kalau ibaratnya yang levelnya perdagangan dunia saja mereka punya signature, masa kita yang disebut oleh Allah bahwa kita ini kan sama Allah jual beli ya. Kita jual loh dagangan kita. Allah mau beli enggak? Dan Allah tidak akan mau membeli dagangan yang cacat. Allah nggak akan mau beli dagangan yang rusak. Dagangan kita apa? Sholat kita, sedekah kita, zakat kita, amal ibadah kita itu dagangan. Nanti Allah nih berkenan membeli atau enggak. Kalau orang ini dibeli dagangannya sama Allah, dia beruntung dunia dan akhirat ya. Maka hari ini kita berniaga sama Allah, jadikan diri kita ini punya ciri khasnya. Ketika Allah itu mau beli dagangan kita, misalkan gini nih, kita mau beli sesuatu ke teman kita, kadang kita aja, oh beli aja di sana murah, enak lagi. Itu aku tahu bikinnya dia homemade terus higienis banget, punya signature gitu ya. Oh beli aja di sana, awet kalau beli di sana, harganya miring misalkan. Maka kalau kita mau berjual beli sama Allah, paling tidak kita punya signature yang bisa kita banggakan di hadapan Allah. Lo daganganku kayak begini loh Allah, Allah mau beli atau tidak. Maka minimal banget apa yang bisa kita lakukan sebagai ciri khas dari diri kita. Mungkin ada yang bisanya bismillah sedekah subuh gitu ya. Jadi alhamdulillah Humaira memberikan fasilitas berupa celengan sedekah subuh ya, yang ini bisa kita isi. Jadi setiap subuh nyemplungin berapapun nominalnya tidak masalah ya. Dan ini bisa teman-teman dapatkan di adminnya Humaira. Jadi nanti boleh kalau misalkan mau menghubungi ke admin Humaira, bisa mendapatkan ini dengan gratis. Nanti ngumpulinnya terserah, mau sebulan sekali kah, mau sehari sudah penuh kah, atau berapapun lamanya. Tapi ya insya Allah nggak lama-lama lah ya, kan kita setiap subuh nyemplungin gitu ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu solusi yang bisa teman-teman jadikan sebagai ciri khas kita ketika nanti kita dipanggil di hadapan Allah. Misalkan gini, oh itu tuh yang rajin sedekah subuh, dipanggil sama Allah. Oh ini nih yang menjaga sholat malamnya. Oh ini yang gak pernah ketinggalan sholat witirnya misalkan. Jadi kenapa kok Bilal bin Rabah itu dia sampai sudah kedengaran terompahnya di surga ketika Rasulullah bertanya kepada Bilal, wahai Bilal, apa keistimewaanmu dalam iman dan Islam sampai-sampai aku mendengar suara terompahmu itu di surga? Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, tidaklah aku menjalani kehidupan sampai aku itu selalu dalam keadaan suci dan selalu menunaikan sholat 2 rakaat setiap kali aku bersuci. Jadi Bilal itu nggak pernah dalam keadaan berhadas. Artinya Bilal itu nggak pernah dalam keadaan batal. Jadi begitu batal walaupun tidak mau sholat wajib gitu ya, begitu batal wudhu sholat sunnah 2 rakaat.
nanti sudah dia batal wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Ternyata amalan inilah yang jadi signature-nya Bilal gitu. Dia ciri khasnya adalah dia selalu menjaga wudhu dan selalu menjaga sholat sunnah 2 rakaat setelah wudhu, sehingga dia pun nanti di hadapan Allah punya ciri khas dan dipanggil dengan itu. Nah, kita yang tidak terkenal amat di dunia ini, kira-kira ciri khasnya apa? Paling tidak minimal, ini loh si ahli sedekah subuh, ini loh si ahli memberi makan anak yatim, misalkan begitu ya. Maka bismillah kita ikhtiarkan. Maka orang yang cerdas, nah tadi bukan orang yang dengan IQ-nya tinggi, tetapi bagaimana mereka ini yang bisa menundukkan hawa nafsunya, mereka yang bisa menaklukkan dirinya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Ini yang disebut dengan orang yang cerdas. Maka kebalikan orang yang cerdas adalah orang yang tolol ataupun orang yang terperdaya, orang yang tertipu. Maka di halaman 26 disebutkan di sini, lawan dari al-kayyis adalah al-ajiz. Jadi kalau tadi disebutkan di dalam hadis al-kayyisu man dana nafsihi wa amila lima ba'dal maut, sekarang al-ajiz. Al-ajiz itu siapa? Maka Hasan al-Basri mengemukakan sesungguhnya ada suatu kaum yang lalai dikarenakan angan-angan mereka, sampai mereka keluar dari dunia ini tanpa memiliki satupun kebaikan. Lalu salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya aku berbaik sangka kepada Tuhanku. Sebenarnya ungkapannya itu dusta, sebab seandainya memang berbaik sangka, tentu dia melakukan amal yang baik. Jadi lawan dari orang yang cerdas adalah orang yang terperdaya. Ini siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang berbaik sangka kepada Allah. Tetapi prasangkanya itu justru sebenarnya menjerumuskan dirinya untuk tidak melakukan amal kebaikan. Loh, gimana maksudnya? Maksudnya gini, kadang orang itu kepedean dengan amal baiknya, kepedean dengan amal ibadah yang sudah dia lakukan, padahal kita nggak pernah tahu amal yang kita lakukan ini diterima oleh Allah atau tidak. Misalkan gini, alah nggak apa-apa lah melakukan dosa, nanti kan bisa taubat. Kan kita itu muslim, nanti kan setiap muslim itu katanya masuk surga. Berarti kan sebanyak apapun dosa kita, kalau kita minta ampun kan Allah ampuni. Terus kan ujung-ujungnya juga masuk surga. Ya nggak apa-apa toh, wong kita ini aslinya penduduk surga. Nah ini namanya orang terperdaya. Kenapa begitu? Karena dia merasa husnudzon dengan Allah, dia merasa berbaik sangka dengan Allah bahwa Allah akan mengampuni dosanya, bahwa Allah akan memasukkan dia ke surga. Padahal perasaan inilah yang justru akan menjerumuskan dia ke dalam jurang neraka. Jadi nggak boleh dong kita husnudzon sama Allah, bukan tidak boleh. Yang tidak boleh adalah sebab husnudzon kita yang teramat besar atau kepedeannya banget gitu ya. Tetapi karena kepedeannya banget itu, dia tidak jadi berbuat kebaikan. Itulah maksudnya. Karena ngerasanya, aku kan wes sedekah, aku kan wes poso, aku kan wes sholat. Ketika dia merasa pede dengan amal baiknya, dia tidak mengikuti dengan amal kebaikan setelahnya, karena sudah merasa puas dengan apa yang dia lakukan selama ini. Jadi perasaan inilah yang kemudian Allah abadikan di dalam surat Fussilat ayat ke-23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Dan yang demikian itu adalah prasangkamu yang telah kamu sangka terhadap Tuhanmu. Prasangka itu telah membinasakan kamu, maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Maka prasangka yang bisa bikin kita jadi rugi itu prasangka apa? Prasangka kepedean masuk surga. Padahal banyak di antara kita tuh yang pede banget jadi ahli surga gitu loh. Padahal harusnya perasaan pede masuk surga ini yang nantinya akan menjebak kita dengan perasaan kita sendiri, ini justru yang akan jerumusin kita ke dalam neraka. Jadi harusnya gimana? Seharusnya orang-orang yang beriman, yang mereka melakukan amal ibadah, itu tercantum nanti di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60. Ya, dimana di dalam surat Al-Mu'minun ayat ke-60 ini menjadi ayat yang membuat Aisyah binti Abu Bakar bertanya-tanya ya. Ketika kemudian Allah sebutkan di dalam surat ini, sebentar saya carikan dulu di Al-Mu'minun ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ilaihim raji'un. Ila rabbihim raji'un, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan atau sedekah dengan hati penuh rasa takut karena mereka tahu bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Jadi ayat ini membuat Aisyah bertanya-tanya, ya Rasulullah, kok bisa ada orang yang sedekah tapi kok justru malah ada perasaan khawatir dalam dirinya?
Apakah mereka ini adalah seorang pezina? Apakah mereka ini seorang peminum khamr? Sehingga mereka ketika beribadah itu timbul rasa ketakutan dan kekhawatiran dalam dirinya. Maka Rasulullah mengatakan, ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, sesungguhnya mereka adalah orang yang bersedekah, mereka sholat seperti kita, mereka puasa seperti kita, tapi hati mereka ada kekhawatiran ini justru karena merasa bahwa amal mereka jangan-jangan tidak diterima oleh Allah. Jadi sebenarnya kalau kita pengen ngukur amal kita ini diterima sama Allah atau tidak ya, itu justru menimbulkan rasa kekhawatiran, bukan justru malah menimbulkan kepedean gitu loh. Karena banyak orang-orang yang, loh lihat anakku sukses-sukses loh, iya soalnya saya tuh sedekahnya kenceng, iya suami saya itu nek saya tahajudnya mempeng, itu di kerjaannya naik jabatan terus ya, itu berkat tahajud saya. Nah orang-orang yang kepedean dengan amalnya, berprasangkanya kepada Allah terlalu baik, artinya terlalu baik itu konotasinya sebenarnya negatif ya. Berprasangka baik kepada Allah, tapi prasangka baiknya itu sebenarnya tidak melahirkan ketaatan gitu ya, melahirkan kepedean amal ibadah dia. Maka prasangka inilah yang justru akan membinasakan kita, dan inilah yang disebut dengan orang yang al-kayyis, al-ajiz, ataupun orang yang terperdaya ya. Jadi orang yang terperdaya itu adalah mereka yang berprasangka pasti akan masuk surga, dia terlalu husnudzon tetapi tidak melahirkan ketaatan. Maka kalau kita memuhasabah ke dalam amal kita sendiri, mungkin masih banyak yang cacat, mungkin masih banyak yang kurang ya. Dan setan itu yang terus menanamkan dalam diri kita bahwa udahlah, nggak usah beramal banyak-banyak. Alah, udahlah, kemarin kan udah sedekah, ngapain dadak celengan sedekah subuh? Wong kamu kan udah rutin nyantuni anak yatim tiap bulan. Ngapain dadak ada umplungan kayak begini? Wong kita itu kan jadi donatur tetap di sebuah sekolahan ini, misalkan begitu ya. Jadi setan itu selalu menghembuskan dalam diri kita bahwa kita itu penduduk surga. Udahlah, nggak usah beramal banyak-banyak, kan sudah gitu. Nggak usah soleh-soleh amat lah, nanti nggak kakean amale gitu kan, dosanya juga gampang sama Allah, bisa diampuni kalau kita bertaubat. Maka sahabat itu kalau kita belajar, tidak ada satupun sahabat yang pede masuk surga. Bahkan untuk orang-orang yang Allah kasih kabar gembira dengan disebut asyratul mubasyirin bil jannah, ada 10 orang yang dikasih kabar gembira masuk surga ya, bahwa di antaranya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada 4 khulafaur rasyidin, ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, kemudian ada Ali bin Abi Thalib, ada Abu Ubaidah bin Jarrah, ada Talha bin Ubaidillah, dan lain sebagainya. Sampai nanti ada 10 sahabat yang dikasih kabar gembira untuk masuk surga. Semuanya itu walaupun ibaratnya kamu sudah masuk surga loh. Nek kita dikasih kabar gembira masuk surga, misalkan gini, kita mau ikut tes beasiswa misalkan ya, kita punya channel, punya kenalan orang dalam, halah wes rasa sinau toh mesti ketompo soalnya rektornya misalkan kenal, jadi kita ada rasa alah ngapain tidak belajar, uang belajar nggak belajar juga nanti keterima kok. Maka para sahabat ini ketika mereka dikasih kabar gembira masuk surga, bukan berarti mereka terus alah nggak usah beramal aja lah, jelas-jelas loh kita ini masuk surga, ngapain tidak repot-repot sholat sampai kakinya bengkak-bengkak, ngapain kita sampai. Utsman bin Affan itu kan beliau sangat cinta terhadap bacaan Al-Quran ya. Beliau dalam 1 hari itu bisa menghatamkan Al-Quran 1 kali. Khatam loh ya, bukan cuma 1 juz. Kalau kita mungkin baru bisa odoj, one day one juz. Utsman one day one khatam, nah itu Utsman bin Affan. Tapi ketika beliau Ramadan, beliau lebih semangat lagi dalam beribadah, sampai 1 hari di bulan Ramadan itu beliau bisa khatam 2 kali, itu Utsman bin Affan. Tapi bukan berarti orang yang sudah dikasih kabar gembira masuk surga nggak terus kemudian nggak jadi beramal gitu loh. Maka ketika Utsman bin Affan ini menangis, ditanya sama sahabat, wahai Utsman, apa yang membuatmu menangis? Aku khawatir akan amalku. Bukankah Allah sudah memberikanmu kabar gembira bahwa engkau termasuk penduduk surga? Lihat perkataannya Utsman bin Affan, aku khawatir sebelum nanti aku mati, aku terperdaya oleh setan sehingga aku melakukan satu kemaksiatan, aku melakukan satu keburukan dan aku tidak jadi masuk surga karenanya. Tuh, yang jelas-jelas masuk surga aja masih khawatir kok sama amalnya. Kita ini loh, yang garansi surganya aja belum jelas gitu kan. Masuk surga dari pintu mana aja kita nggak tahu ya. Dapat syafaat dari Rasulullah atau tidak aja, entah nama kita terdaftar atau tidak. Masih kepedean dengan amal ibadah kita. Ya Allah, kita itu ibaratnya kalau mau metani amal kita, mungkin semuanya cacat. Padahal kalau kita mau beli barang, mesti nggak mau dikasih yang cacat. Sama,
ketika Allah mau membeli dagangan kita, Allah hanya membeli dagangan yang sempurna, yang baik. Makanya Allah sebutkan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Allah sebutkan untuk menguji kita, siapa di antara kalian yang amalnya terbaik. Jadi Allah tuh milihnya yang baik, bukan milih yang banyak. Bukan ayyukum aksaru amala, bukan mana yang terbanyak amalnya di antara kalian, tidak, tapi yang terbaik. Maka walaupun itu kita sedikit demi sedikit, ya, bahwa ahabul a'mali ilallah, sebaik-baik amal di sisi Allah itu adalah adwamuha, yang adwam, yang dawam, yang konsisten. Wa in qalla, meskipun yang kita lakukan itu adalah sedikit. Maka mudah-mudahan ya, dengan ada celengan sedekah subuh tiap hari sekedar mungkin 2.000, 5.000 misalkan ya, tapi setiap hari kita lakukan, itu lebih Allah sukai karena konsistennya, daripada yang sedekah 1 miliar habis itu libur sedekah seumur hidup karena merasanya wah aku sedekah 1 miliar kok timbangnya ke gorong ewu. Nah, bisa jadi yang Allah terima justru yang 2.000 karena adwamnya itu, ya. Maka dengan kita mengingat kematian, insya Allah hati kita menjadi lapang. Dengan mengingat kematian, hati kita menjadi lembut. Maka sebagai penutup, hikmah terakhir dari kita mengingat segala macam perkara yang bisa memutus segala kelezatan adalah menjadikan hati kita lembut. Pernah ada salah seorang budak wanita yang datang kepada kepada Aisyah binti Abu Bakar, wahai Aisyah, ya Aisyah, inni ashtaki ilaik biqaswatil qulub. Aku mengadu kepadamu dengan kerasnya hatiku. Maka kemudian Aisyah mengatakan, udkuril maut tariqu qalbak. Perbanyaklah mengingat kematian, niscaya hatimu akan menjadi lembut. Nah, jadi kalau hati kita sangat keras, mungkin kita jadi pribadi yang kasar, mungkin kita tidak banyak mengingat kematian dalam kehidupan kita. Maka insya Allah kalau pengen hatinya dilembutkan, jadi orang yang tutur katanya halus, tutur katanya lembut, pengen hatinya lapang, pengen kita menjadi orang yang cerdas, kemudian pengen dimudahkan oleh Allah dalam segala urusan, sehingga kita ada kenikmatan ketika beribadah, maka perbanyaklah dari mengingat segala macam pemutus segala kelezatan dunia, yakni adalah kematian, ya. Maka jangan terlalu pede dengan amal kita, jangan terlalu husnudzon, berbaik sangka pada Allah bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga, sedangkan amal kita banyak cacatnya, amal kita biasa-biasa saja. Maka bismillah, ya, kita berusaha mengikhtiarkan apa hal-hal terkecil yang bisa kita lakukan, berusaha untuk zuhud terhadap kehidupan kita di dunia. Karena zuhud ini bukan seperti orang-orang bilang, oh ini orangnya zuhud banget, lihat bajunya compang-camping, lihat bajunya tembelan. Itu namanya bukan zuhud, ya. Banyak orang yang salah kaprah dalam memahami zuhud ini. Maka insya Allah bab zuhud terhadap dunia dan juga hal-hal yang mengingatkan tentang kematian akan kita bahas di bulan depan. Jadi insya Allah di bulan depan, kalau ada kesempatan lagi, kita masuk ke bab selanjutnya, zuhud itu seperti apa, bagaimana cara kita zuhud terhadap dunia. Baik, karena sudah 9:30, insya Allah saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi Humairah. Ahlan Ustazah, ahlan, pengen punya signature amalan, tapi gimana kalau merasa nggak pede dengan amalan sendiri Ustazah? Nah itu, justru memang yang namanya amal ibadah yang kita lakukan, toh nggak diterima oleh Allah, justru akan melahirkan ketidakpedean dengan amal kita. Jadi malah baik rasa seperti itu, ya. Jadi bukan yang beramal pede dengan amalnya, itu justru malah akan menjadi orang yang terperdaya. Jadi pupuk terus rasa tidak pede dengan amal kita, sehingga kalau rasanya kita nggak pede, pasti kan ada rasa untuk memperbaiki amalan-amalan selanjutnya. Ah, kemarin sedekahku ketoknya ada yang kurang, lah bismillah ditutup dengan ini. Ah, kok yo sholat wajibku tidak khusyuk ya, lawang aku tadi 4 rakaat malah lali rakaatnya ping piro, telu popapat, kelebihan 1 apa kurang 1. Maka kalau kita merasa ada yang kurang dari amal ibadah kita, pasti kita akan berusaha untuk menutup kekurangan itu dengan amal yang lain. Kenapa kok kita sholat rawatib, kita sholat qobliyah ba'diyah? Karena merasa mungkin amalan kita di sholat wajib itu ada yang kurang, maka sebagai penambalnya adalah dengan sholat rawatib. Maka sama ya, dalam kehidupan kita berusaha untuk bismillah punya signature amalan gitu ya, sedekah subuh kah, mungkin kita punya 1 anak yatim yang kita pelihara atau apalah. Kalau kita merasa tidak pede dengan amal kita, justru insya Allah ketidakpedean itu akan melahirkan ketaatan-ketaatan setelahnya. Maka Allah itu ketika menerima amal ibadah kita, yang akan dijadikan sebagai tolak ukur adalah
orang itu akan dimudahkan untuk melakukan kebaikan-kebaikan setelah dia melakukan kebaikan yang pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Ustazah, Waalaikumsalam. Mohon maaf jika pertanyaan sedikit beda dengan tema kajian. Apakah menonton film horor secara tidak langsung mengundang setan? Ya, jadi sebenarnya tidak ada ya ritual-ritual tertentu untuk mengundang setan ya. Jadi pahami bahwa setan itu dia bukan hantu. Nah, ini harus diluruskan. Setan sama hantu itu beda. Setan itu apa sih? Kalau syaitan itu dia kata sifat, jadi dia bukan makhluk, tapi dia kata sifat. Jadi syaitan itu adalah sesuatu yang menyesatkan, sesuatu yang jahat, sesuatu yang buruk, itu namanya syaitan. Jadi setan ini bisa minal jinnati wan nas, dari manusia, dari jin. Ibaratnya gini, jin yang jahat ya namanya setan. Orang yang dia jahat, ibaratnya dia suka mendolimi orang, dia semena-mena, dia dia suka berbuat kerusakan, ya orang ini namanya setan gitu ya. Jadi setan itu bukan makhluk tertentu namanya setan, enggak. Setan itu adalah kata sifat, berlaku pada setiap yang jahat, baik itu pada manusia maupun pada jin. Nah, jadi kalau menonton film horor, apakah bisa mengundang setan gitu? Ya enggak gitu ya. Jadi tidak ada ritual pengundang setan gitu ya. Atau misalkan nih, pernah dengar ada yang ya satu khurafat. Khurafat itu adalah satu penyimpangan ya dalam kehidupan kita yang katanya begini itu namanya khurafat. Tapi khurafat ini tuh batil. Batil tuh dalam arti kata yang nggak ada dasarnya. Misalkan kalau pengen ngelihat jin malam-malam, baca surat jin peng sekian. Udah malam hari mungkin jam 1 malam, jam 2 malam sendirian baca surat jin peng 3 gitu ya, 3 kali, nanti jinnya datang. Itu nggak ada ritual seperti itu. Kita nggak perlu ngundang mereka pun, mereka sudah hadir dalam kehidupan kita gitu loh. Karena hakikatnya kita dan jin itu kan hanya berbeda alam saja, tetapi tujuan Allah menciptakan jin dan manusia itu kan sama kan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi ibaratnya kita sama jin itu ya satu kasta lah. Satu kasta itu apa maksudnya? Kita sama Allah diciptakan barengan sama jin, itu tujuannya sama, sama-sama untuk ibadah. Harusnya kalau sama-sama untuk ibadah, ya jangan saling ganggu, nggak usah manggil-manggil satu sama lain. Kurang kerjaan kalau kita manggilin jin, kenapa gitu kan? Karena orang itu kalau misalkan jin ini dia sudah masuk dalam kehidupan kita, maka dia akan menambah kesesatan dan menambah kesesatan. Jadi jin itu ketika sudah masuk ke dalam kehidupan manusia, dia tidak akan bisa memberikan efek positif. Karena jin ini selalu memberikan efek negatif, mungkin menyesatkan, mungkin dia menjadi penyakit di dalam tubuh seseorang dan lain sebagainya. Ini karena gangguan jin ya. Jadi kalau nonton film horor, yang ada justru malah membuat kita jadi takut dan percaya dengan khurafat-khurafat atau penyelewengan-penyelewengan yang ada. Karena aslinya kita berani, tapi begitu ada tayangan-tayangan yang menyeramkan, padahal sebenarnya seperti itu tidak ada gitu loh. Jadi hantu, arwah gentayangan itu sebenarnya tidak ada, nggak ada kok. Orang mati hidup lagi itu nggak ada, karena orang kalau sudah masuk ke dalam alam barzakh, atau alam barzakh itu alam yang tidak bisa ditembus oleh apapun, itu sudah nggak akan bisa masuk ke dunia manusia yang hidup, itu nggak bisa. Jadi jasad mereka memang dikubur, tapi arwah mereka sudah berada di alam barzakh gitu loh. Nah, kalaupun ada yang gentayangan-gentayangan itu semua para jin. Para jin itu bisa menyerupai makhluk apapun dan seperti siapapun. Betapa rendahnya ilmunya orang Indonesia, saya bilang, dari segi cara mengungkapkan jin saja tidak berkualitas gitu loh. Misalkan gini, kayak kita ngelihat ya, hantu-hantu di barat gitu kan, mereka kan cantik-cantik, pakai gaun putih panjang ya, terus yang laki ya pakai jas ya, necis, maksudnya dandannya tuh keren gitu. Lah kalau hantu di Indonesia sudah mulai jalannya ngesot-ngesot, kemudian kalau nggak loncat-loncat ya, kalau nggak pakaiannya bolong kan gitu ya. Artinya apa? Orang Indonesia itu dalam membentuk paradigma hantu saja kelihatan nggak berkelas dibandingkan luar negeri. Artinya begini, jin itu bukan watak wajah aslinya seperti itu. Mereka membikin kamuflase dirinya menjadi seperti apa yang orang itu ada dalam benak mereka. Karena di Indonesia adanya pocong, adanya suster ngesot, kuntilanak. Jadi jin itu merubah bentuk mereka menjadi seperti yang diimpikan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya.
Tapi tidak ada kemudian menonton film horor langsung jinnya datang, arwahnya beneran datang. Enggak lah, karena itu semua kerjanya jin dan tidak ada arwah yang bergentayangan ya. Jadi tidak perlu ya, kalaupun misalkan menonton film horor harus punya kekuatan batinnya tuh, maksudnya kekuatan batin bukan aku berani, enggak gitu. Itu semua tidak ada, hantu itu nggak ada ya. Tapi kalau misalkan justru malah bikin kita jadi takut bangun malam karena aduh nanti kalau wudhu terus ada makmum di belakangnya yang bilang amin gitu ya, banyak orang akhirnya nggak mau sholat malam karena takut ada yang jadi makmumnya. Lah itu yang nggak usah nonton film horor ya, karena sebenarnya ya kehidupan kita sama kehidupan mereka ya sama gitu ya. Jadi ya lebih baik jangan ditonton kalau akhirnya malah bikin kita jadi nggak khusyuk ibadahnya karena takut ada yang ngikutin di belakang. Baik, bagaimana mempersiapkan anak-anak usia remaja untuk memasuki bulan Ramadan supaya bisa khusyuk beribadah? Pahami dulu ilmu tentang Ramadan ya. Jadi saya menyarankan buat semuanya sebelum masuk ke bulan Ramadan itu ada kajian khusus fikih puasa ya, supaya kita tahu puasa kita itu berkualitas. Artinya apa bagian yang sunnah, bagaimana cara berbuka puasa yang benar, bacaannya seperti apa, sahur itu yang paling afdol di jam berapa, yang dimakan apa, kemudian hal-hal yang bisa merusak pahala puasa apa, bukan hanya fokus pada hal-hal yang membatalkan. Misalkan anak-anak budak kita nih ya, untuk membunuh waktu, drakoran wae lah biar nggak kerasa lapar sama haus. Dari pagi sampai duhur mungkin dia bisa menyelesaikan berapa episode. Nanti habis duhur lanjut lagi sampai asar, tiba-tiba maghrib. Tidak berasa puasanya. Tapi hati-hati, puasanya memang tidak batal, tapi bisa merusak dari pahala puasanya sehingga dia tidak dapat pahala puasa apapun di sisi Allah karena rusak dengan dia melakukan hal-hal seperti itu. Jadi supaya kita bisa khusyuk dalam beribadah, caranya gimana? Punya ilmu dulu tentang Ramadan ya. Ketika kita punya ilmunya, insya Allah menjalani puasa akan berbeda dengan orang yang menjalani puasa hanya sekedar rutinitas saja. Kemudian, apakah termasuk berprasangka buruk kepada Allah ketika kita mendapat musibah? Itu adalah adab yang kita terima dari Allah atas dosa atau kesalahan kita. Ya, jadi mungkin kalimatnya bukan prasangka buruk terhadap Allah ya, tapi lebih kepada muhasabah bagi diri kita sendiri. Contoh misalkan gini, ketika kita sariawan aja, ya Allah kok sariawan kok ini mau makan gak enak, mau ngomong juga susah. Dia bermuhasabah, dia mengevaluasi dirinya, ya Allah adakah kesalahan yang aku lakukan, mungkin aku kemarin ngomongin siapa ya, mungkin aku belum minta maaf kemarin ketika ngomongin si ini. Maka dengan cara ini akhirnya Allah menegur aku supaya aku terhindar lagi dari kesalahan yang sama di waktu yang lain. Jadi bukan bersuudzon kepada Allah, tapi lebih kepada muhasabah dan evaluasi bagi diri kita, sehingga ketika kita muhasabah, ya Allah kenapa aku dikasih ujian rasa sakit seperti ini, oh mungkin ini adalah salah satu cara Allah menggugurkan dosa-dosaku. Mungkin kalau kakiku nggak sakit aku wis belayang sampai mana-mana, tapi begitu kakinya sakit ingat ya Allah wis di rumah saja lebih baik, malah bisa ngaji, malah bisa dzikir dan lain sebagainya. Maka itu dijadikan sebagai sarana untuk mengevaluasi diri, dan itu baik, bukan berarti kemudian kita bersuudzon kepada Allah. Kecuali kalau misalkan ya Allah kok yo aku toh yo sing kena musibah, padahal aku ki yo wis sholat, aku wis poso, sing kurang ki opo to? Kae lho sing ra tau sholat malah penak uripe. Nah, itu namanya suudzon sama Allah, itu yang tidak boleh ya. Tapi kalau kemudian kita bermuhasabah atas musibah yang Allah berikan, nah ini yang kita harapkan seperti itu. Kemudian Ustazah, bagaimana kalau orang bertato yang sudah bertaubat, apakah tatonya wajib dihapus atau tidak apa-apa tatonya masih ada? Nah, ini saya tidak paham masalah tato. Apakah tato ini menghalangi air wudhu untuk bisa masuk ke dalam kulit atau tidak ya? Nah, kalau misalkan memang tato ini menghalangi dari air wudhu masuk ke kulit, misalkan mungkin tatonya air wudhu ataupun air untuk bersuci ya, mungkin ketika dia harus mandi besar gitu ya, maka ya diusahakan untuk dihapus. Tapi kalau misalkan memang tidak dihapus ya, karena mungkin akan ada satu madharat yang lebih besar daripada itu, karena saya nggak tahu juga cara menghapus tato, mungkin ada yang harus dengan cara dibakar, mungkin kayak disetrika atau apa, saya kurang paham. Kalau misalkan ada efek yang lebih lanjut di
didapatkan dari menghapus tato, bismillah, mudah-mudahan dengan kita bertaubat Allah mengampuni dosa kita, dan taubat itu diikuti dengan peningkatan dari amal solih ya, peningkatan amal baik. Jadi taubat itu bukan cuma sekedar sholat taubat kemudian kita bilang sama Allah nggak akan mengulangi lagi, enggak, tapi Allah butuh janji, Allah butuh bukti, bukan sekedar janji doang gitu ya. Jadi pembuktian taubat kita apa? Pembuktiannya adalah dengan amal solih yang meningkat setelah taubat kita. Jadi kalau misalkan tadi tatonya adalah, saya nggak tahu ada tato temporary ya, ada tato yang ya, ada tato sementara, sama kayak misalkan kayak kutek aja lah ya. Nah kutek itu kan kalau misalkan kita pakai di kuku dengan cat air yang ya kutek ya, kalau posisinya kita sholat kan sholatnya tidak sah karena memang menghalangi dari air wudhu untuk masuk ke dalam kulit kita. Tapi kalau seperti misalkan henna atau pacar kuku, atau zaman dulu saya kecil tuh kayak yang pakai kembang pacar ya, sekarang kayaknya sudah nggak ada, jadi pakainya daun gitu ya, masih inget ya, aduh ketahuan banget ini zaman kapan. Kalau sekarang kayaknya sudah nggak ada yang pakai daun ya, jadi daun nggak tahu daun apa ya, daun pacar ya, jadi itu diulek ya, dideplok gitu, diulek terus ditempel-tempelkan di kuku gitu ya sampai jadi merah. Nah itu nggak apa-apa karena memang terbuat dari bahan yang alami ya, jadi tidak menghalangi air wudhu masuk gitu. Jadi kalau dalam hal ini kalau misalkan disamakan dengan tato, karena memang tato itu ada di kulit, sama kalau menghalangi dari air wudhu ya berarti haram dan harus dihapus. Tapi kalau ada maldharat yang ditimbulkan ketika menghapus ya bismillah ya, kita bertaubat sama Allah atas apa yang atas kejahiliahan kita yang pernah kita lakukan. Kemudian Assalamualaikum tentang berbakti kepada ortu ketika beliau sudah usia senja, bagaimana jika orang tua tidak setuju jika memasukkan anak kita ke ponpes us. Nah jadi ini maksudnya berarti cucunya ya, iya kan? Jadi begini, berbakti kepada orang tua itu adalah berbuat baik kepada mereka, wajib taat kepada mereka selama mereka tidak memerintahkan untuk kemaksiatan. Nah mungkin ini hanya masalah komunikasi saja ya. Jadi dengan anak, orang tua kita atau neneknya tidak mengizinkan anaknya masuk pondok pesantren. Nah ini perlu ditanyakan lebih lanjut. Nggak setujunya kenapa? Kalau misalkan karena ngerasa engkong renek saya ngancani, nanti kalau kangen gimana? Karena memang biasanya nenek itu lebih sayang ke cucu daripada ke anak sendiri. Pengalaman begitu ya. Jadi seringkali sing digondeli iki putune gitu loh, nggak mau berpisah tuh sama cucunya, nih anaknya karepe gitu ya. Nah jadi mungkin bisa kita komunikasikan dengan baik. Namanya orang tua ya, hari ini mungkin tidak banyak mengikuti media sosial, bagaimana dampaknya gitu, kita mungkin bisa masuk ke arah situ, mbah atau bu gitu, anak-anak sekarang itu begini nggak sama kayak zaman dulu saya kecil gitu. Sekarang kalau tidak di pondok pesantren, mereka media sosial, pergaulan yang begini wes insya Allah kalau di pesantren mereka lebih terjaga akhlaknya, ibadahnya, dan insya Allah kalau anak ini jadi anak yang solih, mbah juga nanti dapat amal jariah dari anak-anak keturunan, anak cucu yang soleh. Nah insya Allah ini hanya masalah komunikasi saja ya. Selama yang memang dilakukan ini untuk kebaikan dan tidak untuk kemaksiatan, maka silahkan untuk bukan berarti kita tidak berbakti kepada kedua orang tua. Artinya berbakti kepada kedua orang tua itu bukan berarti harus menuruti semua apa yang menjadi kemauan dari orang tua ya, tapi kita berbuat baik dengan mereka dengan cara yang ma'ruf. Kemudian ahlan usada ahlan bik, bolehkah kita menceritakan jalan cerita masa lalu kita ketika ada yang bertanya tentang asal mula hijrah ya. Jadi boleh kita menceritakan masa lalu kita, tapi jangan ada perasaan bangga ya. Ada sih orang-orang yang iya loh dulu tuh aku yang namanya misalkan kehidupan, saya tuh tiap malam itu selalu ke diskotik, tapi dengan perasaan bangga menceritakan masa lalu yang jahiliyah itu diceritakan tidak dengan rasa bangga, tetapi hanya sebagai untuk ini ya, kilas balik bahwa ya Allah alhamdulillah. Jadi para sahabat itu dulu juga pernah menertawakan kejahilian mereka sendiri, itu mereka juga terkadang ada, iya dulu ya zaman belum hijrah, belum masuk Islam, mereka bikin berhala dari kue, mereka makan sendiri ya, itu mereka menertawakan kejahilian itu gitu. Tapi hanya untuk diambil satu pelajaran saja, jangan terus kemudian berbangga terhadap apa yang
pernah terjadi ya. Jadi nggak apa-apa, silahkan, tapi nggak usah yang umbar-umbar yang ditulis sosmed setiap orang tahu, nggak perlu lah ya. Apa yang sekiranya kita ceritakan ini bisa memberikan motivasi untuk mereka, ceritakan sekadarnya saja. Apakah kewajiban terhadap mertua, apakah derajatnya sama dengan orang tua sendiri? Nah, jadi mertua ini dalam arti kata kita sebagai perempuan ya, misalkan ya. Jadi begini, memang kalau anak laki-laki itu kan yang pertama kali harus ditaati ketika sudah menikah tetap orang tuanya ya. Dan kita sebagai menantu, jadilah menantu yang bisa mendukung orang suami untuk bisa meraih jalan surganya lewat orang tua. Maka ketika kita berbuat baik kepada mertua, bismillah diikhtiarkan, ini diniatkan untuk menjadi jalan bagi suami dan keluarga kita untuk masuk surga karena wasilah dari orang tua itu, maka tetap berbuat baik kepada mertua ya. Tidak ada, ibaratnya gini, kalau bisa kita tidak perlu membedakan ini mertua, ini orang tua. Apa yang kita perbuat terhadap orang tua kita, ya kita berbuat baik juga dengan mertua dengan cara yang sama. Meskipun itu berat memang. Makanya ketika berat itu Allah hadiahkannya surga gitu ya. Di tengah-tengah memang banyak sekali masalah antara mertua perempuan dengan menantunya gitu. Nah, itu ujian, tapi kita harus paham ujian itu pasti ada pada setiap orang, hanya saja dengan cerita yang berbeda-beda. Mungkin ujian kita ada di mertua dan menantu, orang lain mungkin ujiannya di suami, orang lain mungkin ujiannya belum punya anak, orang lain mungkin ujiannya anaknya banyak tapi nggak ada yang solih. Jadi setiap orang itu kalau kita telusuri satu persatu pastilah punya ujian sendiri-sendiri. Maka kewajiban kita terhadap mertua, apakah derajatnya sama dengan orang tua sendiri? Iya, karena bagaimanapun mertua itu adalah tetap orang tua kita, karena kita menikah bukan hanya menyatukan dua hati ya, tetapi menyatukan dua keluarga ya. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah untuk kita bisa masuk surga sekeluarga, bukan hanya dengan anak-anak saja tapi semuanya. Kemudian, selain pasrah, ikhtiar, ibadah, doa apa yang harus dipanjatkan biar hutang cepat lunas? Nah, doa apa? Allahumma inni a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Nah, ini bisa Ibu baca nanti di Al-Ma'thurat ya. Di Al-Ma'thurat ini Rasulullah mengajarkan kepada kita doa Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari juben, dari rasa pengecut, wal bukhl, dari rasa tamak ataupun pelit ya. Minal jubni wal bukhli wa min ghalabati daini wa qahri rijal, dan dari menumpuknya hutang. Nah, jadi doa itu bisa dipanjatkan dan tidak perlu mengundang percepatan lunasnya hutang dengan amal ibadah ya. Misalkan gini, aku tak sedekah ben utangku cepat lunas. Nah, ini yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Bukan nggak boleh sedekahnya, tapi ada niatan kita yang salah dalam melakukan amal ibadah itu. Padahal amal ibadah kita itu kan kalau mau diterima syaratnya dua. Yang pertama ikhlas karena Allah, yang kedua sesuai dengan sunnah Rasul. Sedekah yang kita lakukan iya benar, tapi kalau niat awalnya itu bukan karena Allah, niatnya cuma pengen sekedar utangnya lunas, maka kita cuma dapat utang lunas, tapi sedekah kita nggak akan ada pahalanya di sisi Allah. Jadi bagaimana amalan yang harus dilakukan? Ya beramal saja dengan amal yang terbaik. Baru setelah kita sedekah, setelah kita sholat, puasa, dan lain sebagainya, kita jadikan itu sebagai sarana untuk minta sama Allah supaya doa kita lebih cepat terkabul. Misalkan gini, ya Allah, kalau kau melihat selama ini pahala puasaku, sholatku, semuanya kau terima di sisimu ya Allah, jadikan ini sebagai pemudah jalan hamba untuk mendapatkan rizki yang halal dan barokah, sehingga bisa melunasi hutang-hutang hamba, sehingga nanti hamba kembali kepadamu sudah dalam keadaan bersih dari hutang. Misalkan begitu. Jadi boleh kita beribadah sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya, jadikan itu sebagai proposal doa gitu ya, sebagai lambaran ketika kita minta sama Allah, ya Allah nih loh, aku sudah berpuasa, sudah sholat, sudah begini, mohon jadikan semua amal ibadah ini sebagai pemudah. Nah, sebagai namanya adalah tawasul. Jadi tawasul dengan amal solih yang kita lakukan itu diperbolehkan. Berbeda halnya dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi, bismillah, niatin sedekah biar utangnya lunas. Niatin sholat malam biar utangnya lunas. Nah, itu yang nggak boleh, karena berarti ibadah kita tidak ikhlas. Tapi yang kedua, ketika kita ikhlas semua karena Allah, jadikan itu sebagai lambaran doa, dan ini namanya tawasul, itu diperbolehkan ya. Jadi doa pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa Ibu. Ya silahkan di waktu-waktu mustajab, panjenengan cari waktu mustajab
Di antaranya hujan deras sedang turun pada saat bersafar, kemudian hari Jumat ba'da asar, ya, itu termasuk waktu mustajab untuk berdoa. Silahkan panjatkan doa sebanyak-banyaknya, boleh bahasa Indonesia supaya hutangnya cepat lunas dan lain sebagainya, ya. Kemudian biar tidak menjadi, ini masih lanjutannya, ya, biar tidak menjadi pengganjal di akhirat kelak mengingat dosa lain yang sepertinya juga banyak sekali. Alhamdulillah sudah selesai dari apa yang kita bahas hari ini. Bagaimana kita membahas tentang mengingat perkara yang bisa memutus segala kelezatan dunia. Di antara hikmahnya adalah satu, melapangkan hati. Yang kedua adalah perkataannya Ali Ad-Daqqaq, bagi barang siapa yang mengingat kematian maka akan diberikan kemuliaan dengan 3 perkara. Yang pertama adalah segera bertaubat, yang kedua adalah qanaah, hati yang qanaah, yang ketiga adalah khusyuk dalam beribadah. Kemudian yang selanjutnya hikmah dari mengingat kematian adalah membuat hati menjadi lembut, dan yang terakhir sebagai sifat kecerdasan dari orang yang beriman. Insya Allah di bulan depan kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang zuhud terhadap dunia. Semoga yang singkat ini bisa menjadi motivasi dan juga pengingat khususnya bagi diri saya sendiri dan juga bagi teman-teman semuanya. Kalau ada kesalahan datang dari saya, ada kebaikan semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.